Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Marilah sebelum kita memulai karya kita dan aktivitas kita pada hari ini, kita bersatu di dalam hati, di dalam doa, dan nantinya kita mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu ya Bapa atas hari baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk menyertai kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat menjadi bekal kami di dalam kami menjalani aktivitas dan karya kami pada hari ini. Semuanya ini kami haturkan di hadapan-Mu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan datang kapan saja, yang didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat ke-37 sampai dengan 44 dengan natsnya di ayat yang ke-44. Hendaklah kamu siap sedia karena Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan datang kapan saja. Advent datang lagi. Advent adalah saat rahmat menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Bukan berarti Tuhan tidak pernah hadir dan datang. Apakah Tuhan datang hanya pada masa Advent juga Natal, dan hanya masa inikah kedatangannya disiapkan dan dinantikan? Tentu saja tidak. Advent adalah saat waktu dan kesempatan bagi gereja, bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus untuk kedatangannya pada hari raya Natal. Ia juga sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita. Bahkan ia selalu datang kapan saja. Ia datang pada peristiwa kematian kita, juga pada akhir zaman, di mana kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Ia datang dalam kemuliaannya. Dengan demikian, Advent tidak sebatas 4 minggu menjelang pesta Natal, tetapi seumur hidup kita. Kita selalu dalam situasi Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian, setiap peristiwa. Oleh karena itu, kedatangannya serba tidak terduga. Maka Yesus mengingatkan melalui bacaan hari ini untuk berjaga, waspada, siap sedia selalu kapan saja. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ia datang seperti pencuri, ia datang seperti maut, kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Pertanyaan terbaik bukanlah kapan Yesus datang, melainkan bagaimana saya menyambut kedatangannya. Menyambut datangnya tentu saja ada berbagai sikap dalam diri kita. Sikap siap, cemas, takut, tidak peduli, masa bodoh, atau biasa-biasa saja. Terserah apapun itu sikap kita, tapi Yesus selalu mengingatkan kita agar kita benar-benar mempersiapkan diri, agar fokus hidup kita selalu pada kebenaran firman-Nya. Karena kita mengasihi Yesus dan mencintainya, apapun yang Ia perintahkan, tentunya akan kita lakukan. Karena hidup ini bukanlah hanya untuk menunggu kedatangan Yesus, tetapi di dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Yesus di dalam segala keadaan kita. Agar kita tentunya dijumpai dengan keadaan yang apa adanya, dan hidup kita bukanlah kehidupan yang munafik dan dibuat-buat. Ketidaktahuan kita tentang kapan datangnya seorang pencuri dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan waktu kedatangannya yang kedua kali. Dia akan kembali suatu hari nanti untuk menghakimi seisi dunia. Kita mungkin menyebutnya sebagai kiamat atau akhir zaman. Dia akan datang dalam kemuliaannya, membawa penghukuman bagi yang tidak percaya, namun akan memberi upah juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Banyak orang mencoba meramalkan kedatangannya. Padahal Yesus telah memperingatkan agar kita tidak perlu pusing soal kapan waktunya, melainkan lebih berfokus kepada sikap kita menyambut kedatangannya, yaitu dengan berjaga-jaga.
Berjaga-jaga artinya kita menaruh iman kita kepada Kristus dan menghidupinya setiap saat. Sehingga kapanpun Dia datang, kita akan selalu siap. Dengan begitu, kedatangannya justru menjadi sukacita bagi hidup kita. Maka inilah yang dimaksud bahwa Advent kita adalah sepanjang hidup, yaitu setiap saat dan kapan saja. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan dari segala hal dan kepentingan duniawi. Dalam ayat ini, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau perkara duniawi yang sementara ini dan justru melupakan hal-hal surgawi yang kekal. Ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat supaya hari Tuhan tidak jatuh secara tiba-tiba kepada kita seperti sebuah jerat. Oleh karena itu, berjaga-jaga juga harus dimaknai sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap sedia. Keempat, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur. Berjaga-jaga juga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk di bumi akan melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman sampai akhir, sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kapan saja dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga, marilah baik sebagai seorang pendidik maupun siswa, marilah kita berjaga-jaga dengan memanfaatkan segala kesempatan baik yang telah diberikan kepada Tuhan, dan semuanya kita lakukan demi kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa, dan ya Tuhan, datanglah. Mari kita satukan hati kembali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Bapa, sudilah kiranya Engkau berkenan menyertai perjalanan hidup kami. Kuatkanlah iman pengharapan kasih kami ya Bapa, sehingga hidup kami senantiasa Engkau naungi, sehingga aktivitas dan karya kami seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk berjaga-jaga saat apapun juga, sehingga saat kapanpun Engkau datang, kami selalu siap sedia. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam penyertaan-Mu, dan kami serahkan ini semuanya dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.